Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Sama anak saya gitu. Karena kalau nggak kerja, ya dia kan udah punya kehidupan sendiri kan. Anak-anak saya juga bisa ngebayangin gitu. Kalau saya mau membatasi dia, orang saya umur segitu. Struggle-nya pandemi, ya sama lah kurang lebih. Pokoknya nggak tahu besok mau ngapain. Ya hari-hari biasanya ngapain ya? Oh kalau saya sih pelihara iguana ya, sekarang udah saya kasih balikin ke tukang ke jual. Karena gede banget. Akhirnya jadi komodo sekarang. Udah jadi komodo balikin. Masih nggak bisa kecil-kecil ya. Oke, sama anak-anak kita cukup banyak gitu. Dan sebenarnya yang paling merasakan tuh saya. Kalau Adam sama Eros tuh OTW semakin merasakan itu. Karena kan kalau kayak saya, momen saya bisa pergi sama anak itu emang makin dikit gitu. Makanya waktu Eros kepikiran terus Aisyah diajakin jadi penyanyi latar segala macam itu saya alhamdulillah sekali gitu, karena at least berarti dalam suatu weekend di bulan itu saya ada momen bersama anak saya gitu. Karena kalau nggak kerja, ya dia kan udah punya kehidupan sendiri kan. Anak-anak saya juga bisa ngebayangin gitu. Kalau saya mau membatasi dia, orang saya umur segitu juga saya jarang tidur di rumah, saya nginep di tempat teman mulu gitu kan. Masa anak saya udah gitu kan? Kalau anak saya ibaratnya di usia SMA-nya dia, dua-duanya anak saya, itu kan dia anak pandemi. SMA-nya itu dia banyakan di rumah, dia nggak keluar-keluar gitu. Sekarang begitu pandemi udah selesai kan emang dia udah mencari kehidupannya sendiri gitu. Jadi emang bagi saya emang ya memori baik ini berarti banget gitu buat saya pribadi ya gitu. Karena emang banyak sekali hal-hal yang saya ingat buat bekal saya untuk istilahnya merelakan mereka gitu, bahwa emang momen ini akan datang gitu. Bahwa saya harus ikhlas bahwa nggak bisa nuntun dia terus, tapi ya bisanya ngasih bekal doa, cerita-cerita yang baik, ya itu kira-kira. Itu kira-kira. Oke, terima kasih Mas Rita. Nah, kita baru mulai manggung lagi aja kan Juli 2022. Jadi emang tahun-tahun ini tuh masih transisi nyari pattern yang enak buat Sheila on 7 jalan tuh kayak apa sih gitu. Jadi makanya waktu itu sebenarnya kan impiannya juga agak tinggi-tinggi juga, kan kayak ada di press release-nya. Tadinya kan kita pindah Swedia, cuman kayak kok jauh banget naik pesawatnya aja udah berapa jam, terus dengan segala macam pertimbangannya lah. Kayaknya kalau mau tahu rasanya, makanya terus waktu itu udah kalau biar beda, gimana kalau alat-alat studionya kita bawa, kita antar nyewa lah di tempat-tempat staycation yang kayak ada di IG itu, kita sewa lah satu tempat, kita liburan di sana sama recording di sana. Lagi-lagi nanggung lah, besok aja itu gitu. Kalau enggak di luar aja sekalian gitu. Tapi cari yang dekat-dekat. Akhirnya Jepang dipilih. Jepang itu pun akhirnya kita pikir waktunya seminggu nih. Sheila on 7 bukan tipikal band yang dalam waktu 2 hari bisa nyelesain 10 lagu gitu. Kita nggak pernah sih. Saya pribadi nih, saya rekor itu take vokal dalam sehari itu tuh 3 lagu, itu udah maksimal banget. Itu udah rekor saya belum pernah sehari recording 4 lagu gitu. Kalau live oke, tapi kalau tracking satu-satu misalnya ada drum dulu, bass dulu, gitar dulu, terus vokal terakhir, itu nggak mungkin saya sehari bisa selesai 3. Itu sekali doang saya waktu album keberapa itu saya. Jadi kita cuma punya waktu seminggu di Jepang. Ya budget. Jujur ya. Jadi hitung-hitungan kita, kalkulasi kita seminggu aja lah, 10 hari lah, sorry, ya 9 hari, 10 hari lah gitu. Terus makanya kalau kita recording, kalau kita mau tracking gitu, kayaknya kok sayang ya waktunya gitu. Jadi akhirnya setelah ngobrol-ngobrol ya udah take-nya di Indo aja gitu. Take-nya di Indo. Terus nanti kita juga bikin kayak
mixingan yang tipis-tipis lah. Karena kan intinya gini, ke luar negeri itu pun kan sebenarnya kita tahu referensinya, tapi kan kita ada gamblingnya juga kan sebenarnya. Karena mixing sama mastering itu kan tergantung taste-nya engineer-nya. Kita nggak tahu nih yang engineer yang kita dapat nih, yang dia bikin selama ini nih musiknya kayak apa nih. Itu nanti jomplang banget ya sama recording apa Sheila on 7 yang lain gitu. Kita lihat saja, tapi keinginan itu pasti ada. Cuman kita berusaha lebih realistis dengan keadaan yang ada sekarang aja. Goalnya akan kemana dulu nih gitu. Mengobati kerinduan apa ya keren-kerenan bikin EP apa dan segala macam gitu. Maksudnya itu dulu gitu. Karena kalau buat kebutuhan sih jelas kalau zaman sekarang kan single lebih relevan. Musik ini adalah collectible item itu naik lagi ya mungkin pasti orang yang pengen bikin EP dan album pasti akan banyak gitu. Tapi kalau selama kulturnya masih kayak sekarang ya, apalagi udah makin tua ya Mas ya. Jadi kan kreativitas tuh kan kita rasanya kayak diperes gitu ya. Jadi kita keluarnya juga hemat-hemat nih. Langsung keluar jorang-jorang juga. Lebih ke situ. Terus yang 3 yang membuat spesial. Satu yang jelas tadi sempat diceritain Adam bahwa ya ini pertama kalinya saya take backing vokal, take lagu itu ada yang ngebantuin memang nyanyi dari awal sampai akhir. Kalau biasanya di album-album Sheila on 7 sebelumnya kecuali yang featuring ya, tapi yang featuring itu pun mostly kan kalau di Sheila on 7 itu dari part main vokal dan backing vokal itu kan saya semua yang take. Itu juga mungkin yang saya bilang tadi, saya sehari itu rekor saya cuma 3 lagu gitu. 3 lagu itu beserta full, beserta backingnya gitu. Jadi di Memory Bike ini saya dibantuin gitu. Ada yang take dari awal sampai akhir gitu, nggak cuma saya gitu. Ada Aisyah. Jadi itu buat saya cukup spesial. Terus temanya, nanti yang temanya yang lainnya yang namain yang lain. Terus yang jelas ya itu tadi pengalaman mixing masteringnya di Jepang. Kan kalau zaman dulu kan orang-orang yang ngikutin Sheila on 7 lah. Apalagi waktu zaman kita masih di label kan orang akrab namanya Stephen Santoso, kan Mas Stephen, mesti orang Indo lah gitu, orang Indonesia yang mixing sama mastering lah gitu. Nah sekarang nih yang mixing orang luar nih, orang Jepang nih. Kayak apa nih gitu. Tadi kan Mas dari radio tadi bilang, ini kayak rasa baru gitu. Ya alhamdulillah gitu. Kalau misalnya rasa baru, tapi kalian tetap tahu kalau itu Sheila on 7 gitu. Ya itu termasuk yang salah satu goal yang kita cari juga. Gitu. Goal 5 November. Benar. Temanya ya tadi yang sudah disampaikan Pak Eros tadi temanya ini kan memang tema yang mungkin baru bisa diungkapkan ya sekarang. Nah, ini adalah pengalaman yang baru bisa dirasakan beberapa tahun ini lah. Gitu. Itu mungkin itu sih. Rilisnya habis pandemi, spesial loh. Wih, spesial itu. Seminggu besar sama lo. Itu kayak adik kakak yang dipisahkan oleh jarak waktu dan rezeki. Oke, nah tadi kan teman dari Pop hari ini bertanya ada 3. Bisa jawab nggak katanya? Mas Adam dong yang jawab. Nggak tahu apa lagi mau nanya apa. Sini mainnya. Oke, hitungan ke-3. 9, 2, 1. Oke. Lihat tengah dulu. 3, 2, 1. Lihat sisi kiri. Kiri. 3, 2, 1. Sisi kanan. 3, 2, 1. Atas. Berdoa dong. Berdoa dong. Bawah. 3, 2, 1. 3, 2, 1.
Ya kayak biasanya lah, yang ikut nyanyi ya. Yuk nyanyi ya bareng ya, siap? Oke.